Halo adik-adik. Halo semuanya. Bareng kita lagi dengan Ya gue sih karena emang reviewnya film dewasa ya, jadi gue gak mau ngomong kayak adik-adik. Dewasa dong. Iya. Jadi kita hari ini mau review lagi lanjutannya Kingdom Season 2 episode 3 dan 4. Yoi. Nah, ceritanya tentang apa, Ras? Putra Mahkota, dia melakukan pengejaran ya ke pengawalnya sendiri. Dia di sini tanda kutip berkhianat gitu ya, membawa si Cho Hak-ju. Cho Hak-ju ini akhirnya ditemukan caranya gimana ya biar nyembuhin si wabah zombie ini gitu, tapi harus dengan pengorbanan. Wah, lebih kompleks lagi masalah karena ada investigasi kerajaan yang akhirnya ketahuan gitu. Maksudnya sama pejabat-pejabat kerajaan, si detektifnya ini dia mau dihukum gitu, hukum Si mati pejabatnya, lah, gitu. salah satu pejabatnya. Gue sih pengorbanannya sekali lagi. Walaupun ternyata pengorbanannya ini berkhianat. Iya. Maksudnya di akhir episode 3 ini kita tahu lah bakal ada yang mati lagi gitu. Tapi menariknya dari si pengkhianat ini ya, maksudnya dia ada sebab akibat yang jelas gitu. Bener lah, maksudnya semua yang jahat di sini nih, gue rasa ada Akibatnya ya. iya, maksudnya ada sebabnya gitu. Kenapa dia bisa jahat, kenapa dia bisa berkhianat gitu tuh enak dijelasinnya. Latar belakangnya ya. Iya, walaupun itu cuma berapa menit sih gitu kan, cuma dijelasin dikit doang gitu. Selain itu karakter si Tabib nih, Tabib Seobi ini, Iya, gitu dia bener-bener Baedona. menolong, ya Baedona yang main. Dia bener-bener menolong semua orang gitu, termasuk si ya bisa dikatakan penjahatnya si Cho Hak-ju ini. Ketika dia mau berubah gitu jadi zombie karena digigit di episode sebelumnya, dia ini tetap ditolong gitu dan mau nolong gitu sih, dan dia nggak pilih-pilih lah berarti si Tabib Seobi ini. Yang jahat, yang baik ya harus Tetap ditolong karena gitu. mereka manusia gitu. Betul. Bukan zombie. Nah, untung belum jadi zombie soalnya. Jadi zombie, si Cho jadi Hak-ju masih bisa ini. ditolong. Iya, masih ada kesempatan. Cok dia emang baik sih, gue kenal dia tuh. Iya, akrab lo ya. Cocok lo emang jahat. Dibangun juga karakternya emang makin berkembang gitu. Maksudnya emang dia jahatnya tuh bener-bener anjing sampai ke level bawah-bawah tuh jahat gitu. Gue berasa gitu karena di awal episode 3 dijelasin dia dulunya aja udah jahat. Aja udah mikirin kekuasaan gitu. Kekuasaan gitu. Pengen Jadi menguasai semuanya. Gila nih gitu. Harus ngorbanin warga tuh kayak wah anjir. Gila sih, iya gila banget sih ngorbanin warga gila buat melawan Jepang. Iya, itu kayak Ngorbaninnya jadiin zombie, buset. lu jahatnya bukan cuma masa yang di situ doang, tapi di masa lalu juga gitu. Jadi udah terbentuk gitu. Akhir-akhir episode 3 gitu ya. Nah, itu tuh kayak sedih banget sih gue nontonnya. Kayak ya emang lu Iya, dramatis banget sih itu di situ ya. kayak lu misalnya nonton film perang lu sama sahabat lu gitu ya, terus sahabat lu meninggal di perang itu gitu. Terus lu harus ngeliat dengan mata kepala lu sendiri detik-detik terakhir tuh kayak Latar belakangnya si Ratu nih di episode 4 kan. Iya. Itu kelihatan ya, dia emang bisa jadi sejahat itu karena bapaknya didikannya jahat banget juga sih ke dia gitu. Dia nuntut banyak ke si ratunya ini buat punya anak. Itulah yang bikin si ratunya ini jadi ya bisa dikatakan bengis banget lah ya. Sampai bapaknya sendiri yang harus dikorbankan gitu. itu emang Tuh, ini tuh emang kebalikan dari keluarga Cemara gitu. waduh, jauh banget. Gak ada cemara. Harta yang paling berharga adalah tahta. Kekuasaan. Ya mungkin yang agak kurang nyaman gue pas ini sih di akhir episode 3 gitu ya, ketika si pengawalnya ini udah sekarat gitu. Ya. Gue tahu sih tujuannya buat ketemu Putra Mahkota di detik-detik terakhir gitu ya. Tapi kok kayak anjir lu masih udah sekarat tapi masih bisa jalan ke hutan gitu. Yang mungkin jaraknya juga lumayan gitu. Nah, itu tuh agak dipaksain aja gitu. Walaupun tujuannya gue tahu nih mau dipertemukan gitu. Tapi kan darahnya beku karena dingin kali jadi Ya ini bisa jadi yang jadi lebih lama ya karena matinya. musim salju jadi itu matinya lebih lama. Nggak keluar darah dikit jadi kan ya itu mungkin ya kan. Nah, berhubungan sama si pengawal ini kan dia kabur nih Nah, sama si Seobi adik-adik sama si Cho Bol itu pejabat yang apa Linglung. Hakim Linglung. Hakim Linglung itu. Nah, pas kaburnya ini tiba-tiba aja udah di jalan gitu. Maksudnya kan padahal itu baru iya intrik-intrik awalnya nih gitu. Iya. Dia udah nyiapin, kita nggak tahu sama sekali. Masa kabur tiba-tiba udah di jalan. Udah di jalan. Kalau di Kingdom ini kan
kita tahu asal muasal penyakitnya jelas ya, maksudnya dari mana, terus akhirnya wabahnya jadi kayak gimana, gejalanya segala macem gitu ya. Nah tapi pas udah masuk ke tahap yang ini nih, di episode 3 nih ada tahap penyembuhan lah ibaratnya gitu ya. Udah mulai ketahuan nih cara nyembuhinnya gimana. Nah di sini gue ngerasanya di episode yang penyembuhan ini nih kok agak maksain dikit sih menurut gue. Karena lu udah sembuh misalnya gitu ya, dan cepet banget sembuhnya gitu. Tiba-tiba lu udah fit si Chohakju ya. Terus udah jahat lagi. Nggak bisa sih menurut gue kayaknya. Prosesnya cepet prosesnya banget terlalu ya. cepet sih gitu. Gue tahu sih mungkin ini biar ceritanya intens gitu Iya, kan. kebutuhan cerita Kebutuhan sih ya. cerita intens gitu. Tapi kayaknya nggak bisa secepat itu sih. Penyembuhannya. Sakitnya apa? Maksudnya seenggaknya ada sakit dulu gitu. Pas banget nih si Chohakju kan waktu di ini kan waktu Iya. ketemu diracun nih, ya kan. Itu dia. Kagak tahu sama sekali sih dia si Chohakju. Padahal menurut gue strateginya dia Itu tuh kan orang yang maksudnya dia penuh ini juga ya, intrik juga ya. maksudnya dia jago banget sih Jago, bikin strategi. Waktu dia ngepung si Putra Mahkota ketemu bapaknya yang itu Iya, kan jahat. itu kan strateginya licik banget, bagus banget. Nah, di sini tapi Dikelein. sama anaknya sendiri gitu, dia nggak tahu kalau itu tuh ada racun. Padahal coba nggak jadi minum gitu ya. Jadi lebih tegang tuh menurut gua asli. Soalnya anjir nih apaan sih nih gitu kan. Tapi emang mungkin efeknya pengennya lebih ke wah ternyata diracun gitu. Iya, iya. Lebih ke sana sih. Putra Mahkota harus berpisah sama pengawalnya tuh gue shit man gitu kayak ternyata harus dimatiin nih karakternya gitu kayak karena sedihnya tuh emang jelas gitu, dia tuh emang ada ya keluarganya si Dia berkhianatnya itu dengan hamil, gitu maksudnya di situ alasan yang semua kuat ya. di episode 3 tuh compact banget lah gitu. Padet Jadi deh gitu, sih. Sebelum ketemu pengawalnya justru di perjalanan sama si pengawal barunya Iya, bisa sama- dikatakan. penembak jitu. Iya menembak gitu si Sin namanya kalau nggak salah. Nah dia ini ditanyain kan sama si Sin, kenapa lu membiarkan dia kabur gitu si pengawalnya. Padahal lu tuh tahu kalau pengawalnya ini udah berkhianat dari awal. Benar. Nah itu buat gua adegannya cukup dramatis juga tuh. Soalnya si Putra Mahkota bilang kalau gue pengen mempercayai dia gitu, gue nggak pengen kehilangan siapa-siapa lagi. Dan itu wah, ya bener sih, soalnya banyak yang nggak bisa dipercaya juga kan di lingkungan kerajaan gitu. Dia emang dasarnya udah lama juga percaya gitu. Iya. Jadi kayak, wah gue episode 4 udah jelas sih. Dari mulai Chohakju masuk ke ruangan Paduka Ratu. Itu tuh udah Intens ya. intens banget nih anjir. Dari situ aja udah ketahuan nih kenapa si Ratu jahat gitu kan. Kayak gue malah jadi simpati gitu kayak anjingnya lu ternyata emang sedih sih. Lu dianggap remeh. Lu emang nggak bisa punya anak gitu kan kayak anjir gitu. Makin rendah aja walaupun udah jadi Diatur ratu. banget lah ya sama bapaknya ini gitu. Walaupun udah jadi ratu gitu, tapi kayak anjir gitu. Nggak Jadi bisa kayak apa-apa. orang jahat itu adalah orang yang teraniaya, guys. Iya, joker banget ya. Ketika dia nuang teh tuh sampai luber, nah gue suka tuh. Kayak Itu tandanya ya berarti ya. gila kayak Enggak, itu sebelum iya. tandanya waktu ini, sebelum diracun ya. Iya, dari nuang teh itu kayak dari close up kan kayak Iya, di close up ada nih sesuatu kenapa nih nih gitu sesuatu kan. nih. Pas di akhir di close up lagi itu kayak anjir sampai luber. Wah, shit. Mantap Keren sih. keren treatmentnya. Oke. Putra Mahkota sebelum melanjutkan perjalanan itu ketemu dulu sama pamannya gitu, paman dari keluarga kerajaan yang ditinggalkan gitulah, Iya, yang dilupakan. jadi Gembel lah, jadi warga biasa aja. warga sipil. Dan itu pertemuannya menurut gua kayak mengingatkan kembali sih si Putra Mahkota ini kalau rakyat itu apa, kerajaan itu apa, ya itu sih bagus menurut gua. Kayak dasarnya gitu ya maksudnya dasar. dari situ oh ini masalahnya yang sesungguhnya gitu. Betul, falsafah kerajaan mancis. 3 gua 8 sih masih. Apa nih? Gua 8. Episode 4 8,5. 8,5 lah. Lo karena suka di bagian ini. Gua suka banget bagian itu sih. pembunuhan diam-diam. Paduka Ratu versus Chohakju tuh gue suka banget di situ tuh. Kalau gua episode 3 8, episode 4 juga 8 sih gua. Sama-sama kuat sih, sama-sama oke gitu. Di akhirnya apalagi kan satu mati, di akhirnya juga ini ada yang mati, sama-sama ada yang mati. Ada pendapat lain bisa ditulis di bawah ini gitu. Terus ada Di bawah ini. konspirasi ada di bawah ini juga. Terus di bawah sini. Ada ya. Jangan lupa. Tunggu episode terakhir. Iya. 5 dan 6 yang Ya, kita akan review. kita bakal review yang 5 sama 6 ya habis ini ya. habis ini. Istirahat dulu kita ya. Istirahat dulu ya. Lu juga pada istirahat nih di rumah nih. di Makan rumah. yang sehat ya. Jaga kesehatannya pokoknya. Gitu. Jangan lupa kenain Hashtag matahari. di rumah aja. Iya. Assalamualaikum. Dadah.